Nah teman-teman, seperti janji saya akan bikin kue-kue untuk diabetes. Jadi kalian yang diabetes gak usah pusing-pusing cari makanan apa dong. Nanti kalau saya lapar gimana dong? Kalau kita nggak nyiapin kue-kue, maka akan makan nasi sejumput, 2 jumput, 3 jumput, akhirnya kebablasan sepiring. Sepiring itu ada 200 gram, karbonya itu ada 44 gram. Hanya nasi tok, belum yang lain-lainnya. Dan itu sangat tidak boleh buat orang diabetes ya. Jadi kalian kalau sudah merasa kena diabetes, sudah merasa gulanya itu di atas 200, cepet-cepet ikut diet mentoring di Zuma Herbal ya. Kalian cari nomor saya di deskripsi ya. Nanti di situ dibimbing cara membuat kue yang enak-enak, cara makan makanan apa aja yang boleh, yang aman buat diabetes kalian. Dan alhamdulillah semua pasien di situ baru ikut 3 hari aja udah pada turun gula darahnya, lama-lama pankreasnya sembuh dari radangnya, lama-lama insya Allah sembuh tuntas. Gak percaya? Cobain aja. Gratis ya Bu? Ya enggak dong, masa gratis? Kalau gratis nanti yang bimbing itu digaji pakai apa? Ya kan? Mereka juga punya anak, punya keluarga, mereka juga butuh biaya hidup gitu loh ya. Tapi paling tidak itu pasti lebih murah daripada kamu kalau sudah parah. Diabetes itu kalau udah parah teman-teman ya, matanya itu bisa kena katarak. Dan sahabat saya, orang itu baik banget, dulu suka nolong saya, sekarang sudah tiada. Awalnya dari diabetes tahun 2003 tuh dia sudah kena diabetes. Lama-lama karena dia metode pengobatannya itu ya biasa seperti secara umumnya itu. Nah itu sudah ketinggalan zaman teman-teman ya. Pengobatan diabetes yang sekarang ini yaitu mengatur pola makan, itu yang lebih efektif. Makanya itu kalian harus cepat-cepat ikut diet mentoring untuk membimbing makanan untuk apa saja sebelum kalian terkena penyakit-penyakit yang sangat mengerikan. Nah ini adalah kue-kue yang nanti bisa aman kalian konsumsi, tapi tetap nggak boleh banyak-banyak. Daripada kalian makan donat satu itu karbonnya sudah berapa, nah ini bisa sampai 4 potong ya. Ini nanti mau bikin apa Bu? Ini bikin kue yang sangat digemari oleh orang-orang diabetes, yaitu kue martabak manis yang satunya, dan satunya nanti tak bikin variasi lain, mungkin kayak pizza gitu ya, tak bagi 2 gitu loh. Nah ini bahannya apa saja, karena tepung-tepungan itu karbonnya termasuk tinggi dan itu tidak disarankan bagi penderita DM yang gulanya masih tinggi. Jadi ini kita pakai tepungnya itu tepung yang rendah karbo, yaitu kelapa. Ini kelapa teman-teman ya, saya beli di pasar, kelapanya yang muda ya. Jadi jangan tua, nanti di mulut itu nggak enak, itu mengganggu gitu ya, kayak geresak gitu loh. Jadi ini tepungnya tuh kelapanya itu yang muda, kalau dipijet itu dipegang tuh masih penyok-penyok gitu. Parutnya yang lembut, yang kecil-kecil, jadi nanti kayak tepung gitu ya. Terus di rumah supaya awet digongsro disangre, setelah dingin masukin plastik lalu disimpan di kulkas. Waktu-waktu kalian bikin kue itu bisa dipakai. Nah ini bukan tadi ya, ini udah lama, ini udah seminggu yang lalu, tapi nggak apa-apa tuh. Ini saya taruhnya di kulkas freezer, jadi beku, tapi ini udah saya encerkan, sudah leleh. Ini kira-kira ya 6 sendok ya. Saya mau bikin dua resep gitu. Kemarin kan 3 sendok, ini 6 sendok. Kemudian ini telur 2 biji. Kemudian ini keju, saya pakai keju McD merah, itu rendah karbonya ya teman-teman.
Daripada yang biru itu mending ini karbohidratnya tuh rendah, cuman saya lupa ya jumlahnya berapa, pokoknya dia lebih rendah. Oh iya, ini per saji itu hanya 2 gram, sedangkan yang biru itu sekitar 4 gram, jadi ini rendah ya. Karena saya mau bikin untuk makanan-makanan orang diabetes yang gula darahnya tuh masih tinggi, itu jatah karbohidratnya dalam sehari supaya gula darahnya itu turun, supaya karbohidratnya di dalam tubuh itu defisit, itu dijatah hanya 20 gram ya di diet Zuma Herbal. Ini nanti keju diparut ya teman-teman. Setelah diparut kamu taker ya 6 sendok, kita butuhnya 6 sendok. Kalau kebanyakan kayaknya keasinan gitu, tapi ya nggak apa-apa sih, kalian coba-coba aja. Dan ini tepung almond, ini saya punya tinggal sedikit. Ini adalah kalau 4 sendokan ya, harusnya sih 6 sendok ya, sama dengan tepung kelapa, jadi satu-satu gitu. Kalian punya tepung kelapa yang sudah instan itu loh, beli kemarin ada ya yang beli di Zuma Herbal, ada. Kita juga ada ya teman-teman, kalau mau pesen tepung kelapa yang premium ya, kita punya itu yang premium yang bagus, itu setengah kilo itu awet banget. Itu harganya kalau nggak salah loh ya 50. Kalian bisa cek aja di deskripsi saya linknya, toko Shopee Zuma Herbal ada. Ini gula saya pakai 2 saset, maaf ya ini ada mereknya tapi saya nggak endorse ya, bebas mau merek apa saja. Ini soda kuenya ya, kebetulan saya punya merek kupu-kupu. Terus kalau kalian pengen gurih banget, boleh dikasih santan ini, tapi kalau kalian sudah cukup itu udah gurih, atau kalian yang kanker ya nggak usah ya, nggak usah santan ini. Tepung kacang mete. Jadi di sini teman-teman saya menunjukkan pada kalian bahwa tepung itu bebas, yang kita punya di rumah apa, yang penting rendah karbo. Misalnya kalian bisa menumbuk kacang mete, boleh. Kacang mete boleh ya Bu? Boleh, tapi terbatas ya. Ini paling nanti pakai 2 sendok. Sama dengan almond sih, dia tinggi serat dan dia juga mengandung omega 3 ya, vitamin E juga. Bagus lah ya. Kemudian sudah ya ini, kemudian air. Air untuk satu resep itu kemarin 90 cc sudah termasuk ini kan 65. Jadi kalau kalian pakai ini ya tinggal ngurangin aja, 90 dikurangi 65 jadi tinggal 30 ya, 30 mili ya, 30 atau 25. Jadi kira-kira 3 sendok lah satu resep. Ini karena 2 resep berarti 6 sendok. Jadi airnya itu tanpa santan tuh 180 ya, kurlep untuk resep yang ini. Tapi kalau kalian pakai santan tinggal motong aja. Oke, ini mau di mixer. Kalau kalian nggak punya mixer boleh kocok aja pakai bis tangan aja, manual. Ini telur udah saya aduk-aduk tadi, jadi mixer maksudnya 10 menit ya. Terus ini keju ada sekitar 6 sendok, kelapa parut, ini tepung almond, tepung kacang mete, dan tepung biji labu. Ini saya campur menjadi satu. Dan ini diaduk-aduk. Tadi itu gulanya saya pakai 1 dulu ya, karena kan mau saya bikin 2 macam. Yang satu saya bikin asin, nanti mau dikasih topping sosis kayak apa, atau ayam suwir. Nah yang satunya buat martabak manis. Si air kira-kira berapa tuh, 180 cc ya, 180 cc, tapi dikira-kira aja, dicoba dulu jangan langsung. Ini soda kuenya. Nah nanti setelah ini sudah di blender, sudah tercampur semuanya, kita diamkan dulu ya setengah jam biar mekar, baru nanti dicetak. Nah ini tadi udah aku blender teman-teman ya, biar halus gitu. Misalnya kalian nggak mau halus juga nggak apa-apa sih, terserah aja kok. Ini
sengaja aku blender karena kemarin aku bikin tuh gak di blender tapi tetap enak. Nah kali ini aku niat banget gitu, jadi aku blender ya. Terus ini aku bagi dua, yang separuh mau saya tambahin gula karena buat martabak manis. Yang satunya rencananya mau aku coba-coba bikin kayak pizza gitu. Tapi ini nanti saya biarkan dulu setengah jam ya, baru kita cetak. Ini panaskan wajan teflon, lalu kita suntek. Ini pinggir-pinggirnya kita ratain ya, biar terbentuk kayak pagar gitu loh. Lalu ini biarkan dengan api agak besar. Nanti setelah gelembung-gelembungnya itu banyak, baru kita tutup, api kita kecilkan. Oh ini kayaknya udah matang. Tuh. Ini saya angkat ya. Ini dalamnya ternyata masih kayak gini, tapi gak apa-apa teman-teman ya. Kan bikinnya ini agak banyak ya. Jadi yang satu ini nanti setelah saya kasih topping, rencananya mau saya oven lagi. Saya keringin gitu, jadi bisa di stok gitu loh untuk besok atau untuk lusa gitu. Supaya ini kan udah matang banget nih, supaya nanti yang kita oven kembali itu yang bagian tadi yang pucat. Jadi ini yang sudah agak gosong ini saya taruh di dalam aja, tapi ini nggak gosong sih, emang warnanya kayak gitu. Saya ngasihnya nggak banyak-banyak karena coklat ini juga hati-hati ya teman-teman, jangan kalap ya, rasanya tuh enak banget nih, ada kriuk-kriuknya juga. Nah ini aku curiga nih kriuk-kriuknya ini apa gitu loh, apakah dia sereal kan dari oat kan, dari oatmeal. Bagi diet-diet lain itu boleh ya oatmeal karena dia memang kalorinya rendah, tapi kandungan karbohidrat oatmeal itu lumayan tinggi juga teman-teman. Tapi sekali-kali, ini paling 1 sendok makan kan, 1 sendok makan, nanti di maamnya juga nggak langsung habis. Ini pasti buat 2 orang atau 3 orang, jadi 1 orang cuma 1 sendok teh, jadi nggak apa-apa ya, dimaafkan. Nah terus oh ya, ini saya mau nunggu keju ya teman-teman, nunggu parut ketemu. Nah nanti ini rencananya mau saya potong kecil-kecil, terus saya oven kembali. Aku mau incipin ya teman-teman. Wow, nih dalamnya itu ada coklatnya, coba enak banget. Pokoknya kalian harus nyoba teman-teman ya, enak sekali. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan yang mau nyemil-nyemil silahkan bikin ya, tapi jangan banyak-banyak. Maemnya itu sekali maem 2 potong, 2 potong ini 1 2, ini aja isinya sudah 4 kan, ini kan 2 nih tuh, jadi kalian bisanya makan 2 aja ya. Oke, sampai jumpa.